Di situ kakak bilang temanya tentang bagaimana menetapkan tujuan gitu ya. Apalagi sekarang Benaya, Jasmine, Jessie sebenarnya ya. Jessie, Evan, ini orang-orang yang bakal kedepannya nanti akan menetapkan mau kemana mereka gitu ya. Kalau Villa juga sekarang sudah tahu tujuannya kemana, walaupun mungkin apa yang dia jalani sekarang berbeda, tidak sesuai dengan apa yang dia mau misalnya gitu ya. Dan Irin yang sedang mungkin sebentar lagi juga selesai. Nah, Jojo di tengah perjalanannya menyelesaikan yang menjadi tujuannya gitu. Nah sekarang hari ini kakak mau kita sama-sama belajar sebenarnya apa sih tujuan kita gitu. Apa tujuan kita sebenarnya ketika kita mengejar cita-cita kita atau ketika kita melakukan sesuatu ya. Dasarnya di sini yang pertama kali adalah tadi temanya adalah bagaimana kita menetapkan tujuan hidup kita gitu. Sebenarnya dari awal kalau kita bicara dari kita pertama kali kita dilahirkan, bahkan sebelum dilahirkan pun Tuhan bilang gitu ya, di Yesaya bilang bahwa masih ketika dalam kandungan saja Tuhan sudah ikut membentuk kita. Berarti ada sesuatu yang Tuhan pengen lakukan dalam hidup kita. Bayangkan, sebelum kita terbentuk saja Tuhan sudah punya rencana atau Tuhan sudah berperan besar dalam kehidupan kita. Sebelum kita menetapkan tujuan kita ke depannya apa, yang pertama kita harus sadar adalah kenapa sih kita dilahirkan gitu ya. Kenapa kita dilahirkan, untuk apa kita hidup dan mau apa? Itu sebenarnya kan. Nah, sebenarnya tujuan tujuan utama atau tujuan utama kita dilahirkan adalah itu ada di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 itu Tuhan bilang bahwa kejadian sebentar ya kakak baca secara garis besarnya aja, bahwa Tuhan menetapkan kita itu untuk kita tuh dijadikan serupa dengan gambarannya supaya kita berkuasa atas ikan, atas burung, dan kita diciptakan menurut gambar dan katanya beranak cuculah dan lain sebagainya. Itu awal pertama kali kita diciptakan oleh Tuhan. Bayangkan ya, ketika Tuhan pertama kali menciptakan manusia, dia sudah berikan segala-galanya buat manusia. Menguasai alam semesta, menguasai ikan, menguasai semua yang ada di bumi ini. Betapa luar biasanya gitu kalau kita sadar untuk apa kita dilahirkan. Berarti Tuhan pengen kita menguasai itu. Kalau Tuhan pengen kita menguasai itu berarti apa? Tuh, ketika pertama kali Tuhan menciptakan dia sudah punya rancangan, rencana yang luar biasa supaya kita berhasil. Benar nggak? Orang yang menguasai itu berarti orang yang berhasil, ya kan? Itu yang pertama kali tujuan Tuhan menciptakan kita ketika kita dilahirkan. Nah kalau gitu, apa sih tujuan kita sekarang? Kalau tadi kita awal sudah tahu bahwa Tuhan kita dilahirkan dengan tujuan yang luar biasa dari Tuhan, dengan rencana, rancangan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Kalau gitu ketika sekarang saya ada, apa tujuan dan arti hidup saya sebenarnya di dunia ini? Banyak orang ketika sekolah, ketika belajar, ketika mengejar cita-cita yang ada dalam pikiran kita apa? Kita ingin jujur sebagai manusia, kita pengen jadi orang yang sukses, ya kan? Kalau kita sekolah, kita pengen di sekolah yang terbaik. Ketika kita selesai sekolah, kita pengen ke tempat kampus kuliah yang terbaik. Maunya kita gitu ya. Ini rencana manusia kan. Kita pengen di kampus yang terbaik. Kita pengen di universitas yang terbaik. Ketika kita selesai kuliah, nanti mungkin Irin dan lain sebagainya selesai kuliah, kita pengen kerja di tempat yang terbaik. Kenapa kita pengen kerja di tempat terbaik? Jujur tujuan akhirnya apa? Kita punya kehidupan yang jauh lebih baik, benar nggak? Kita pengen bisa beli apapun yang kita mau. Kita pengen beli mobil, kita pengen beli rumah, kita pengen punya perhiasan, kita pengen makan di tempat yang enak, di restoran yang enak gitu ya. Kita pengen semua itu. Tujuan kita belajar kan itu sebenarnya kan. Kalau kita nggak punya tujuan kalau kita nggak punya tujuan seperti itu, ngapain kita sekolah atau belajar mati-matian gitu kan. Kita pengen mencapai apa yang kita inginkan secara manusia. Kita pengen seperti itu. Jadi mau anak Tuhan atau tidak anak Tuhan sekalipun, kita punya tujuan. Seperti tadi, kalau kita lagi sendiri, udah selesai belajar, sudah lagi sendiri, sudah belajar, tempat kuliah terbaik,
kerja tempat terbaik, menikah, punya anak, harta melimpah. Benar kan? Habis itu apa? Selesai. Kalau Tuhan panggil, itu semua nggak kita bawa gitu. Itu tujuan untuk mau dia takut Tuhan atau tidak takut Tuhan, anak Tuhan atau tidak anak Tuhan, pasti tujuannya begitu gitu kan. Setiap orang pasti punya tujuan. Entah dasarnya apa, entah dasarnya firman atau tidak. Ya kalau kita nggak punya tujuan kayak gini deh. Ibarat kita lagi berenang gitu, berenang di tengah lautan. Walaupun mustahil juga gitu ya berenang di tengah lautan, tapi ini pengibaratan misalnya. Ibarat kita berenang di tengah lautan pada malam hari. Capek berenang ke sana kemari gitu ya. Ketika pada akhirnya, ini kalau hidup kita nggak punya tujuan ya. Ketika nanti sampai di daratan pun, karena malam hari kita nggak tahu apakah tempat daratan itu bisa menghasilkan atau tidak, kita nggak tahu. Nah, kalau hidup kita tidak punya tujuan, anggaplah kita lagi berenang tengah malam yang nggak tentu arahnya. Nggak tahu mau kemana. Ya kan? Nah, hari ini kita belajar gitu. Makanya hari ini kita belajar bagaimana kita menetapkan tujuan hidup kita. Ya, kenapa Kakak bilang hari ini kita harus belajar, kenapa harus menetapkan tujuan? Karena jujur, di tengah suasana seperti saat ini, di tengah kemajuan teknologi yang luar biasa sekarang, apa yang terjadi? Kita lihat di Filipi 5 ayat 11. Filipi 5 ayat 11 itu mengatakan bahwa hari-hari yang kita lalui ini apa? Jahat. Hari-hari yang kita lalui ini jahat. Bahkan di tengah situasi PJJ seperti ini, bukan semakin baik, tapi semakin jahat. Kenapa bisa semakin jahat? Oke, kalau kakak kita jujur-jujuran aja gitu ya. Kalian semua situasi belajar PJJ, betul kan? Kita semua pakai laptop, kita semua pakai handphone, kita semua pakai segala sesuatu yang berbau online, betul? Nah, ketika kita sudah pakai itu, iya kalau kita belajar. Tapi sesudah itu, orang tua kerja apa segala macam, nggak ada yang mengawasi kita. Betapa mudahnya kita mengakses apapun di tengah kesendirian kita. Di tengah kesendirian kalian yang lagi belajar di rumah, benar nggak? Oh capek nih, capek belajar. Jujur kalian mungkin nggak ngedengerin guru ngomong, tapi kalian bisa main game. Iya kan? Memanfaatkan waktu seperti itu. Kalian bisa dengar musik. Bahkan mungkin kalian semakin gampang untuk mengakses film-film atau situs-situs yang tanda kutip nggak benar sebenarnya. Lebih mudah, kenapa? Fasilitas sudah ada. Sekarang gara-gara PJJ ya, itu hampir semua orang tua butuh internet, benar nggak? Kalau dulu dibatasi kuota gitu. Kuota kamu nggak mungkin menghamburkan kuota sembarangan. Karena kalau minta kuota lagi ke orang tua dimarahin ya kan. Kok habis gitu. Kalau sekarang internet nggak ada yang mau mikirin. Orang tua bilang, oh tenang aja, nggak akan ini. Oh internetnya udah ada. Orang tua kerja, anak di rumah. Lagi pelajaran bisa, oh bisa. Kamu cuma tinggal screenshot ya foto kamu bisa melakukan apapun tanpa pengetahuan guru, dan orang tua dan siapapun nggak ada yang tahu. Firman Tuhan sudah bilang bahwa hari-hari ini jahat. Nah, kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita apa, goal setting kita apa ke depannya, kita akan menganggap hari-hari jahat ini hari-hari yang biasa. Tapi kita bersyukur, sebagai anak Tuhan, yang sudah Tuhan tebus, kita selalu diingatkan, oh iya, hari-hari ini jahat, karena itulah saya perlu satu tujuan dalam hidup saya, gitu ya. Nah, kita belajar dari bagaimana kita bisa menetapkan tujuan hidup kita. Nah, kita belajar dari pribadi Yesus. Kakak sungguh-sungguh tertarik gitu, bukan dapat berkat banyak gitu ya dari pribadi Yesus. Yesus ada di dunia ini nggak lama, ya kan? Dia nggak nyampe 40 tahun di sini. Kalau bicara usia, ya mungkin usia kakak sudah melebihi usia Yesus selama di bumi gitu ya. Tapi apa yang Yesus lakukan, inilah dasar kita kenapa kita harus menetapkan tujuan hidup kita. Pertama kali kita lihat bahwa ketika Yesus berumur 12 tahun, ya, bayangkan dari kecil Yesus sudah tahu tujuan hidupnya apa. Ketika umur 12 tahun, ketika dia ada di bait Allah, ketika orang tuanya bawa dia ke bait Allah ya. Terus orang tuanya mau pulang. Nih kalau kakak salah tolong dikoreksi. Ketika orang tuanya mau pulang, mereka tidak menemukan Yesus kan. Nah, akhirnya mereka balik lagi dan lihat Yesus ada di bait suci gitu. Orang tuanya tanya, mamahnya tanya, Maria, kenapa kamu kemana dan lain sebagainya? Kenapa kamu nggak ikut pulang dan lain sebagainya? Apa yang Yesus jawab? Yesus bilang apa? Tempatku memang di sini, di rumah Allah, di bait suci. Tempatku di sini. Bayangkan, umur 12 tahun dia sudah tahu tempatnya harus di mana. Dari sini kita bisa belajar bahwa kalau kita tanya Tuhan sebenarnya, kita tahu tempat kita ada di mana. Kita tahu sekolah kita harus di mana. Kita tahu kampus kita harus di mana.
Bukan apa yang orang lihat, tapi apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang tempatku di sini. Terus nggak lama kemudian, apa yang kita bisa belajar dari pribadi Yesus? Ketika kita lihat ada di Yohanes 4 ayat 34, di situ di sini kita belajar bagaimana Yesus ketika itu bicara dengan perempuan Samaria. Dengan perempuan Samaria, terus Yesus bilang apa di sini? Bagaimana kita bisa belajar dari pribadi Yesus bahwa Yesus juga sudah tahu tujuannya apa. Sepanjang hidupnya dia tahu tujuannya apa. Yesus jawab di situ adalah, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Itu ada di Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Luar biasa, Yesus sudah tahu tujuan hidupnya apa. Melakukan kehendak Bapa. Apalagi bukti bahwa Yesus sudah tahu tujuannya apa, gitu ya. Di Yohanes 9 ayat 3 sampai 4, di situ waktu kalau nggak salah di cerita itu di firman diceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta. Banyak yang bilang dia butanya kenapa gitu, apa karena dosa orang tua dan lain sebagainya. Nah, yang menarik perhatian Kakak adalah bukan masalah dosanya atau kesembuhannya, tapi jawabannya adalah Yesus bilang apa di situ? Bahwa aku harus mengerjakan pekerjaan dari Dia yang mengutus aku. Bayangkan, Yesus tahu tujuannya apa. Dia harus melakukan pekerjaan dari Dia yang mengutus aku, dari Allah yang mengutus Dia. Menurut Kakak itu juga dia sudah tahu tujuannya apa, melakukan pekerjaan Bapa. Kemudian ada lagi bukti yang terakhir dari Markus 10 ayat 4-5. Itu juga kehidupan Yesus yang bisa menjadi pegangan kita, kenapa kita harus punya tujuan dalam hidup ini. Di situ dikatakan adalah, Yesus jawab di situ, bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dari sini kita bisa belajar bahwa tujuan hidup kita itu sudah jelas. Kalau kita mau belajar dari hidup Yesus, dari pribadi Yesus, itulah tujuan hidup kita. Kita itu melayani, bukan dilayani. Dan yang terakhir adalah tujuan hidup Yesus yang paling besar, yang paling mulia, yang paling berharga untuk hidup kita adalah dari Yohanes 19 ayat 30. Yesus katakan apa di situ? Pendek, sudah selesai. Bahwa apa yang sudah dilakukan di dunia ini untuk kita, menebus kita di kayu salib dengan satu perkataan dan itu menyelamatkan kita, sudah selesai. Nah, dari pribadi Yesus ini, jadi kita bisa tahu bahwa Yesus saja punya tujuan di hidup di dunia ini. Apalagi kita, apalagi kalian gitu ya. Kita semua harus punya tujuan. Kalau Yesus tadi tujuannya adalah tadi bahwa dia memberikan hidupnya, melayani bukan untuk dilayani gitu ya. Terus memberitakan firman, itu tujuan hidup Yesus di situ gitu ya. Tinggal di rumah di bait Allah itu adalah tujuan hidup Yesus, dan terakhir adalah menyelamatkan manusia, itu juga tujuan hidup Yesus di dunia ini. Bagaimana dengan kita gitu? Kalau kita belajar dari pribadi Yesus, berarti kita juga harus punya tujuan. Nah, menurut Kakak, tujuan itu harus menjadi gaya hidup kita. Kalau orang bilang way of life-nya kita gitu ya, tujuan hidup kita. Kita harus etos hidup kita. Tujuan hidup kita apa? Tujuan hidup kita yang paling penting adalah 1 Korintus 10 ayat 31. Kakak baca di sini ya, 1 Korintus 10 ayat 31. Ini pegang baik-baik, 1 Korintus 10 ayat 31. Inilah tujuan hidup kita. 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apapun yang menjadi tujuan hidup kita nanti, apapun yang menjadi keinginan kita, itu untuk kemuliaan Allah. Kak, kalau saya tujuan hidupnya mau di sekolah tempat yang terbaik, boleh nggak? Boleh, siapa yang bilang tidak? Justru harus. Anak Tuhan itu bukan jadi ekor, anak Tuhan itu jadi kepala. Harus. Tapi untuk apa jadi kepala? Bukan untuk kebanggaan diri. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Kak, boleh nggak aku punya cita-cita? Aku punya uang banyak. Boleh, kata siapa tidak boleh? Kita semua boleh punya cita-cita, punya uang banyak, punya perhiasan banyak. Boleh.
Bagaimana kita bisa melayani orang seperti Tuhan bilang tadi, melayani bukan untuk dilayani. Bagaimana kita bisa melayani orang kalau kita nggak punya sesuatu yang bisa kita beri buat orang lain? Ya enggak. Justru kita yang harus dilayani. Nggak mungkin kan? Bagaimana kita bisa melayani? Jadi boleh nggak punya banyak uang? Boleh. Yang tidak boleh itu apa? Cinta uangnya yang tidak boleh. Cinta uang tidak boleh. Tapi punya cita-cita banyak uang, boleh. Itu bedakan ya. Nah, tapi kalau kita punya banyak uang, kalau kita pengen punya perhiasan, kalau kita pengen makan enak sekalipun, lakukan bukan buat diri kita. Lakukan bahwa gini, oh aku melakukan ini karena aku sudah diberkati. Jadi lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu gaya hidup kita yang pertama. Ketika kita mau menetapkan tujuan hidup kita mau jadi apapun, lakukan itu bahwa yang pertama itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan segala kemuliaan Tuhan yang kita nikmati itu, itu layak kita nikmati bersama-sama dengan Dia. Ya, nah, Kak, kalau gitu mampu nggak saya meraih apa yang menjadi tujuan hidup saya saat ini? Mampu, bisa nggak sih Kak, dengan keadaan sekarang, dengan kehidupan saya yang sekarang, dengan apa yang saya punya sekarang, mampu nggak saya Kak meraih tujuan hidup saya itu? Bisa nggak Kak nanti saya menjadi orang yang berhasil? Bisa nggak Kak saya menjadi seorang bos? Bisa nggak Kak saya menjadi seorang kepala keluarga, jadi istri, jadi apapun nanti yang terbaik? Bisa nggak Kak? Bisa. Kata siapa nggak bisa? Bisa. Apa yang Yesus katakan? Mampu nggak kita? Mampu. Kenapa tidak gitu? Karena apa? Kita lihat sama-sama di Efesus 2 ayat 10. Nah, ini di pegangan hidup kita. Setinggi apapun cita-cita kalian, setinggi apapun tujuan kalian, kita mampu melakukan itu. Walaupun manusia bilang nggak mampu ya. Walaupun orang bilang kalau lihat dari fisik kita, kalau dari keadaan kita, kayaknya orang bilang, kayaknya kamu nggak bisa deh, kayaknya kamu gini deh. Orang boleh bilang gitu ya. Tapi kalau kita tanya lagi, mampu nggak Kak saya? Mampu. Kenapa? Kita lihat sama-sama Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 bilang begini, karena kita ini buatan Allah. Bayangkan, awal tadi kan kita dibilang bahwa kita diciptakan tadi untuk apa tadi yang pertama? Serupa menguasai bumi ini kan. Ini ternyata selaras gitu ya dengan Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Perhatikan kata berikutnya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi pekerjaan baik kalian, kehidupan baik kalian sudah ada atau belum? Sudah. Firman ini bilang apa? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum kita punya tujuan yang hebat luar biasa itu, Tuhan sudah persiapkan sebelumnya buat kita. Kalau Tuhan sudah persiapkan, Kak, ya kita bisa santai dong, kita bisa tenang dong. Iya kan? Tapi kan sebagai anak Tuhan kan kita nggak begitu. Tuhan sudah persiapkan, Tuhan sudah berikan kita gitu, yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau kita raih itu. Tapi kalau kita nggak berjalan meraih itu, gimana mau sampai gitu kan? Nah, bagaimana cara meraihnya? Itu tadi. Pikirkan, itu tadi kita harus melakukan yang terbaik. Jadi, mampu nggak Kak saya meraih itu semua? Mampu. Kenapa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan Allah. Dan Allah sudah persiapkan itu sebelumnya gitu. Jadi bagian kita sekarang adalah apa? Bagaimana merealisasikan tujuan saya itu sesuai dengan kehendak Tuhan tadi gitu kan. Nah, gimana caranya Kak gitu. Nah, sekarang kita lihat baik-baik. Ayat ini tadi, ayat dari Efesus 2 ayat 10 ini menekankan kita bahwa tujuan penciptaan itu, bahwa Allah sudah menciptakan kita dari awal itu, sudah menentukan hidup kita, dan sudah mempersiapkan itu untuk apa? Untuk kita melakukan pekerjaan baik. Ya, sekarang kita lihat sama-sama, kalau begitu tujuan kita sebenarnya apa Kak? Tujuan itu Kakak bagi 3 di sini, tujuan hidup kita. Kita bagi 3, 1 ke atas, ke bawah, dan ke dalam. Up, out, in, gitu ya. Tujuan hidup kita yang pertama adalah harus ke atas, up. Ya. Apapun cita-cita kalian, apapun keinginan kalian, setinggi apapun kehayang kalian gitu ya. Yang pertama itu ingat, selalu ingat, 1 kita punya tujuan up, ke atas. Apa itu? Segala sesuatu kita lakukan untuk menyembah Dia, untuk kemuliaan namanya. Lakukan untuk Tuhan.
ada di Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Ini tujuan hidup kita. Bagaimana ketika kita menetapkan tujuan kita, apapun itu, ingat baik-baik tujuan yang up itu adalah Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Adik-adikku, kalau Kak Tri, Bang Ampi, Kak Juli, kami mah sudah tinggal menikmati hidup gitu ya. Kalian pemilik masa depan gitu. Kalau kami sih sudah masa depan, sudahlah gitu ya. Kami ini sudah generasi XY gitu ya. Kalau kalian generasi Z, generasi apapun gitu ya. Mario, Jasmine, Irin, Nio, Villa, Jojo, Benaya. Yang pertama adalah tetapkan tujuan kalian, apapun itu. Yang pertama adalah satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Up. Yang kedua, out, keluar. Apa itu keluar? Apa tujuan kita keluar? Itu untuk mengasihi sesama kita. Seberapa berhasil pun nanti kita, seberapa kaya kita, seberapa hebat kita. Yang pertama untuk kemuliaan nama Tuhan, yang kedua adalah untuk mengasihi sesama. Ada di Matius 22 ayat 39. Ayat 39. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan ini ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita sudah menetapkan tujuan hidup kita apa, untuk kemuliaan nama Tuhan, satu tadi, itu untuk mengasihi, menyembah Dia, melayani Tuhan, dengan apa yang kita punya. Yang kedua, mengasihi sesama kita, seperti diri kita sendiri. Dengan apa yang ada pada kita, dengan berkat yang ada pada kita. Makanya kenapa anak Tuhan harus berhasil? Bagaimana anak Tuhan bisa memberkati kalau dia tidak berhasil, gitu kan? Makanya kakak bilang, kakak senang kalau kalian punya tujuan, kalau kalian punya cita-cita tinggi dan lain sebagainya, nggak jadi masalah. Asal tujuan adalah untuk mengasihi sesama. Dan yang ketiga adalah tujuan hidup kita itu harus apa? Harus seimbang, harus ada in. Ini tuh ke dalam diri kita sendiri gitu. Nah, apa sih tujuan itu untuk diri kita sendiri, untuk ke dalam? Itu kita lihat sama-sama di Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga bayangkan, walaupun kita masih SMP, walaupun kalian masih SMP, SMA, kuliah, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kita, tujuan hidup kita ke dalam adalah berakar dan bertumbuh. Jadi ingat ya, kita apapun tujuan hidup kita harus ingat 3 hal ini. Yang pertama, kita harus punya tujuan hidup itu ke atas. Memuliakan nama Tuhan, melayani Dia. Yang kedua, tujuan kita out, keluar, mengasihi sesama kita. Dan yang ketiga adalah ke dalam, ke diri kita sendiri. Kita harus punya tujuan untuk diri kita sendiri. Bertumbuh dalam kebenaran, berakar dalam kebenaran akan firman Tuhan. Gitu. Nah, kalau itu semua sudah kita lakukan, terus kenapa sih Kak? Untuk saya sendiri, kalau saya sudah lakukan up, in, out itu, apa yang bisa kita lakukan? Maksudnya gini, bagaimana orang bisa melihat? Gitu ya, bagaimana orang bisa melihat dari hidup saya itu, saya sudah punya tujuan gitu, saya sudah punya goal setting untuk hidup saya sendiri. Kita bisa lihat sama-sama kalau kita belajar sama-sama di orang yang, kalau kita sudah melakukan itu semua, kita lihat sama-sama di Filipi sebentar, kita sama-sama buah-buah roh ada di mana ya di Filipi ya? Oh, enggak, buah-buah roh. Oh ya, kita lihat sama-sama di enggak Filipi. Kita lihat sama-sama di sebelum kita ke Filipi dulu, kita lihat sama-sama. Filipi 3 ayat 14.
Bagaimana kita meraih tujuan itu ketika sudah ada up, in, dan out itu. Ketika kita sudah tahu gitu ya bahwa hidup kita ini sudah dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan baik itu. Kita lihat sama-sama ayat 3 sampai 14. Ini yang mendasari bahwa untuk meraih tujuan hidup kita itu nggak gampang, nggak boleh dengan santai, nggak boleh dengan biasa-biasa saja. Jangan jadi anak Tuhan yang sudah ditebus, yang biasa-biasa saja, yang santai, yang apa adanya, yang udah pasrah aja Tuhan maunya apa. Enggak, Tuhan nggak ajarkan kita begitu gitu. Kita lihat sama-sama di Filipi 3 ayat 14. Apa yang firman Tuhan katakan untuk kita meraih tujuan kita apapun itu. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan berlari-lari untuk memperoleh hadiah. Orang lari itu nggak ada yang santai. Namanya berlari, pasti dia akan berusaha sekuatnya. Namanya berlari, dia akan mempersiapkan dirinya supaya sehat, kuat, supaya bisa berlari. Berlari itu berarti ketika dia punya tujuan, ketika dia mau dapat itu, dia harus berlari, berarti apa? Ada usaha yang ekstra keras dia lakukan. Jadi, anak-anak remaja, base community, ketika kalian sudah menetapkan tujuan kalian, cita-cita kalian apa, jangan diam, jangan santai, jangan biasa aja, tapi apa? Berlari untuk mendapatkan hadiah ini. Harus berlari. Mampu nggak saya berlari? Loh, tadi kan sudah dibilang, mampu nggak saya berlari? Mampu. Kenapa mampu? Karena tadi yang Efesus tadi bilang, Efesus 2 ayat 10, karena kita ini diciptakan. Efesus 2 ayat 10 diciptakan oleh Allah, dipersiapkan sebelumnya. Mampu, kenapa? Mampu, karena Tuhan sudah menebus kita di kayu salib. Tadi Tuhan katakan apa? Sudah selesai. Jadi Tuhan sudah melakukan itu semua sebelumnya, karena Tuhan tahu kita, ketika kita akan meraih tujuan kita dengan kerja keras, dengan berlari-lari, Tuhan tahu sebenarnya kita nggak akan sanggup, kita nggak akan bisa. Tapi ketika Tuhan sudah katakan itu bahwa Tuhan sudah tebus kita di kayu salib, dialah yang memampukan kita untuk meraih cita-cita. Jadi Tuhan nggak ajarkan kita kan di situ untuk santai kan? Enggak, dan berlari-lari. Kalau sudah berlari, kalau kita sudah berlari untuk mencapai tujuan itu, memperoleh hadiah. Apa hadiahnya? Kita lihat sama-sama di Filipi 1. Apa hadiahnya? Coba lihat. Filipi 1. Ayat 2, itu yang tentang buah-buah roh itu. Bukan buah roh Galatia. Galatia, oh. Apa hadiahnya? Coba lihat Galatia. Kakak jadi lupa buah roh itu apa ya? Filipi. Galatia 5. Enggak, saya pengen dari Filipi sebenarnya. Gimana? Filipi 1 ayat 20. Ini aku tulisnya apa ini? Filipi 1 ayat berapa ini? Ayat 2 tapi salah ya. Filipi 1 ayat 20 gitu. 20 yang tadi. Untuk memperoleh hadiah buah-buah roh. Oke. Nah, hadiahnya apa? Ketika kita sudah berlari-lari, Tuhan katakan kamu akan memperoleh hadiah. Hadiahnya itu panggilan sorgawi. Kalau Tuhan sudah bilang itu, kalau kita sudah menetapkan tujuan kita, kalau kita sudah tahu, percayalah gitu ya. Percayalah. Kalau seorang 3:14. mana? Iya tadi. Kalau Tuhan sudah katakan itu, sama seperti seorang bapa dunia, kalau anaknya minta roti, masa dia kasih batu, masa dia kasih ular. Apalagi Bapa kita di surga yang tahu, jangankan tahu kebutuhan kita, rambut sehelai di kepala kita jatuh saja dia tahu. Apalagi ini bagian kita sudah kita lakukan. Ketika kita sudah menetapkan tujuan kita, ketika kita sudah tahu bahwa Tuhan memberi yang terbaik buat kita, apalagi yang perlu kita takutkan? Iya kan? Jadi mari mulai dari sekarang dengan keyakinan kita, dengan kepercayaan kita. Tapi ini gampang nggak, Kak, percayanya? Nggak gampang, proses. Proses, ini proses semuanya gitu.
Tapi kita bersyukur Tuhan ingatkan kita untuk perkara ini. Tuhan ingatkan kita untuk perkara ini. Maksudnya dimanapun saya sekarang, sekali lagi tadi bahwa hidup saya ini ketika tujuan manusia saya ini tidak sesuai dengan maunya Tuhan gitu ya. Tapi saya punya tujuan saya tidak sesuai, tapi percayalah gitu ya. Percaya tadi dengan janji firman Tuhan yang bilang bahwa kita akan melakukan pekerjaan baik gitu. Tuhan sudah persiapkan itu buat kita dan Tuhan memampukan itu buat kita. Percayalah. Firman Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru katanya apa? Maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi yang pertama kali apapun tujuan hidup adalah carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Di saat orang lain bilang itu tidak mungkin, di saat orang bilang nggak bisa lah, nggak mau, nggak, apapun yang orang lain bilang, peduli amatlah. Kalau Tuhan sudah bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nggak cuma kerajaan Allah ya, dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Berharap ini menguatkan kita gitu bahwa ketika hidup kita punya tujuan yang pasti dalam Tuhan, kita akan mendapatkan warisan kebenaran itu. Sekarang nggak saya lihat, sekarang saya nggak bisa lihat. Mungkin yang sekarang saya lihat adalah kepahitan. Mungkin yang sekarang saya lihat adalah ketika saya punya tujuan, misalnya saya pengen tujuan ranking 1, saya pengen tujuan ini, saya pengen tujuan itu, tapi saya tidak mendapatkan itu gitu ya. Seakan-akan saya tidak bisa melihat bahwa Tuhan campur tangan di setiap tujuan saya gitu. Sekarang tidak kita lihat. Tapi tadi Tuhan bilang apa? Tuhan bilang kan dalam firman-Nya apa tadi, bahwa sebelum itu terjadi juga Tuhan sudah persiapkan gitu. Jadi mari sabar dengan waktunya Tuhan. Sabar dengan proses yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Wah, kalau gitu Tuhan kasih proses yang pahit dong dalam hidup kita gitu ya, kalau sampai kita tidak dapat apapun yang sudah kita inginkan gitu ya. Itu kan menurut kita gitu. Tapi menurut Tuhan kan tidak begitu. Iya kan, menurut Tuhan nggak begitu gitu. Jadi anak-anak remaja, adik-adik remaja, jangan pernah takut. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak menginginkan kita berhasil. Tuhan tidak menginginkan kita kaya, Tuhan tidak menginginkan kita menikmati punya mobil, punya perhiasan, punya apa. Enggak, Tuhan pengen kita dapat itu semua. Pengen. Masakan anak-anak Tuhan kalah sama anak dunia? Anak dunia aja bisa segala macam, kita masa Tuhan kasih, nggak bisa apa-apa. Enggak, Tuhan pengen kita itu semua. Tapi, sekali lagi, firman Tuhan bilang apa? Tetap yang pertama, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan padamu. Semua keinginan kita itu akan ditambahkan ke kita. Tapi ingat tadi, tetap tujuan kita ada 3. Ketika kita sudah peroleh itu semua, up, out, dan in-nya harus tetap kita pegang teguh. Nah, bagaimana orang tahu bahwa penyertaan Tuhan untuk kita meraih cita-cita kita itu, untuk meraih tujuan hidup kita itu, orang bisa lihat dalam hidup kita. Itu tadi, hidup kita aja harus apa? Tuhan bilang apa? Mari menghasilkan buah-buah roh, benar nggak? Ketika kita punya buah-buah roh dalam hidup kita punya kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya, orang tahu bahwa melalui itu semua nanti goal kita, tujuan kita bisa tercapai gitu. Orang bisa lihat dari hidup kita gitu. Jadi berharap dari firman ini semua nggak lagi ada keraguan dalam diri kita, nggak lagi ada kekhawatiran, ketakutan, saya gimana. Berharap ini bisa menjadi pegangan hidup kita bahwa percayalah, gitu ya. Tujuan hidup kita bersama Tuhan itu sudah jelas karena Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Dan percayalah adik-adik ya, Tuhan pengen kita berhasil. Tuhan pengen kita berhasil. Apalagi di tengah, tadi kita belajar di tengah hari-hari yang jahat ini. Kita harus tetap jadi anak Tuhan yang berhasil. Bukan jadi ekor,
tapi kalian jadi kepala. Kapan? Tepat pada waktu, tepat pada tempat. Itu yang akan Tuhan berikan bagi kita. Ingat, tepat waktu, tepat tempatnya. Kita akan melihat, karena kita adalah pemilik warisan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita tetapkan tujuan hidup kita. Mari sama-sama sekarang kita belajar punya tujuan yang jelas dalam hidup kita, apapun itu, dan bawa itu dalam doa kita, bawa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu aja. Yang pasti Roma 11 ayat 36 katakan dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Inilah goal akhir dari tujuan kita, dari tujuan hidup kita. Dan jangan takut, kita mampu mengerjakannya karena Tuhan sudah bilang apa? Sudah selesai. Kamu yang gak mampu akan aku mampukan. Dan pegang janji Tuhan itu, pegang. Imani itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, yang sudah memberikan kami pekerjaan yang baik, yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Sebelum kami diciptakan pun Tuhan sudah tahu. Berdoa buat remaja semua di sini, Tuhan Yesus. Masa depan yang penuh harapan akan Kau berikan bagi mereka. Keberhasilan tepat pada waktunya, tepat pada tempatnya, Engkau sudah persiapkan bagi anak-anak remaja di sini, Tuhan. Dan kami akan lihat mereka bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di tengah proses mereka untuk mencapai tujuan hidup ini, Tuhan Yesus. Sekali lagi semua kami mau katakan Tuhan, bahwa semua itu kami lakukan karena dari Tuhan, untukmu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih biar kami boleh melayani Tuhan, boleh melayani sesama kami, dan kami boleh berakar bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih berkat-Mu menyertai kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Oke, terima kasih Bang Ampi. Kami yang makasih Kak.